Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kenalin nama aku Genci. Di sini aku mau share cara membuat logo yang simple seperti yang kalian lihat di monitor saat ini kayak gini. Nah, ini adalah logo coffee shop. Barangkali teman-teman ada yang mau buka usaha coffee shop atau teman-teman mau buat logonya dulu untuk di Instagram mungkin atau Facebook. Nah, ini tutorial simpelnya ya. Silakan disimak berikut ini. Kita mau buat bagian tengahnya ini, yaitu cupnya. Kalian boleh pilih ellipse tool di sini. Lalu buat lingkaran, kurang lebih seperti ini. Lalu kita mau potong bagian atasnya. Cara untuk memotongnya adalah, ini adalah kotak yang kita gunakan untuk memotong lingkaran. Jadi seleksi pertama kali kotaknya, lalu tekan Shift pada keyboard, klik lingkarannya. Lalu pilih Trim. Kita geser ke bawah, kita potong bawahnya sedikit, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Lalu, kita mau kasih handle-nya di sini, atau gagang dari cup-nya. Kita akan menyatukan gagang yang ini ke cup-nya tadi. Jadi, klik yang ini, tekan Shift, klik yang ini, pilih Weld. Nah, jadinya seperti ini guys. Mungkin ini kita geser sedikit biar nggak terlalu lebar. Oke. Nah, kita mau buat yang ini. Ini sebenarnya biji kopi, tapi nggak mirip-mirip banget. Jadi kita buat sebisanya aja. Oke. Pertama-tama kita buat lingkaran menggunakan ellipse tool. Lingkarannya nggak usah terlalu bulat banget, kayak gini aja, kurang lebih kayak telur gitu. Lalu kita gunakan artistic media tool. Untuk di sini teman-teman boleh pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita pakai, kita pakai yang ini. Lalu teman-teman buat garis seperti ini. Kita atur ketebalannya dulu, mungkin 5 mm. Jadi tinggal dibuat aja segimana menurut teman-teman yang bagus. Misalnya segini. Nah, kita akan potong lingkaran yang di belakang menggunakan garis yang hitam ini. Coba kita... Dia nggak bisa motong secara langsung, jadi aku akali dengan pilih Smart Fill Tool. Klik pada area ini, sampai semua brush yang ini tadi, sampai semuanya terseleksi. Seperti ini, lalu seleksi dua-duanya, pilih Weld, atau kita menyatukan objek yang terpisah tadi. Nah, ini kita geser dulu, atau kita hapus aja. Ini letak di tengah, seperti ini. Lalu kita mau potong lingkarannya menggunakan yang ini. Teman-teman hapus dulu outline-nya ya. Caranya, klik kanan pada mouse di bagian yang X di sini ya. Klik kanan pada mouse. Automatically dia akan hilang outline-nya. Nah, ini kita pilih dulu alat pemotongnya. Lalu tekan Shift, pilih circle yang di sini, atau ellipse tool-nya. Pertama, seleksi objek yang akan kita pakai untuk memotong ellipse-nya. Tekan Shift, pilih lingkaran yang di belakang. Lalu teman-teman pilih back minus front. Maka akan jadi seperti ini. Nah, kita mau kasih garis seperti ini sedikit. Menggunakan artistic media tool juga. Mungkin di sini bisa diganti.
Dipilih aja. Misalnya ini. Kalau terlalu tebal, tinggal diatur. Kayak gini. Ini juga bisa diedit menggunakan Shape Tool. Double klik sampai ada garis putus-putus seperti ini. Tinggal ditarik aja. Sesuai dengan kemauan teman-teman, maunya seperti apa, lakukan dari brush-nya tadi. Ini tinggal kita geser-geser aja. Ini nggak mirip banget sama biji kopi sih guys, yang penting menyerupai aja. Oke. Misalnya kita mau potong lagi setengah yang di belakang ini, kita potong menggunakan ini. Ini kita Ctrl K dulu atau break curve apart. Pilih yang ini, klik back minus front. Harusnya sih mau ya, tapi ternyata nggak mau guys. Jadi caranya sama seperti tadi, kita bentuk dulu objek di depan yang ini, agar dia bisa memotong objek yang di belakangnya. Caranya, klik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tinggal dimasukkan aja. Ini juga. Lalu, kita buang outline-nya menggunakan klik kanan pada mouse. Tarik ke sini. Seleksi yang di belakang, pilih back minus front. Lakukan hal yang sama. Ini kita perbaiki dulu ya. Agak lari. Yang ini juga kita edit menggunakan Shape Tool. Lalu kita mau buat daun di kiri dan kanannya. Aku buat kotak kecil dulu. Ini fungsinya adalah panduan untuk kita membuat daunnya. Seperti ini contohnya. Yang ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, kita mainnya di panah yang ini aja. Misalnya seperti ini. Oke. Kita kecilkan sedikit. Kita mau putar, tapi kita maunya pada saat diputar, yang ini nggak ikut berputar atau stay di tempat. Jadi ini yang harus kita pindahkan ke sini, titik poinnya. Maka pada saat kita putar, dia tidak akan lari kemana-mana. Kayak gitu. Tinggal diposisiin aja, maunya seperti apa.
Lalu kita kasih garis sedikit di tengahnya. Yang ini ubah dulu. Mungkin kayak gini. Ini kita mau potong langsung ya. Caranya sama seperti tadi, menggunakan Smart Fill Tool. Letak lagi di sini, buang outline-nya. Seleksi yang ini dengan menggunakan Shift, tekan, lalu jadi deh. Misalnya kita ubah warnanya, buang outline-nya. Ini juga sama, pilih Smart Fill Tool, klik di area sini. Fungsinya adalah agar kita bisa memotong objek yang di belakang atau daun ini. Oke. Nah, seperti ini jadinya ya. Lalu kita mau copy daun ini ke sebelah kanan. Cara agar ukurannya tetap sama, arahkan kursor di sebelah kiri hingga membentuk panah dua sisi seperti ini, lalu tarik ke kanan. Nah, ini kan dia bentuknya berubah, ukurannya berubah. Teman-teman tekan CTRL di keyboard sampai posisinya bagus seperti ini, lalu klik kanan pada mouse. Nah, sudah jadi. Ukurannya sama, bentuknya juga sama. Misalnya ini kita pindahkan ke tengah cup. Cupnya kita ganti warna coklat. Outline-nya dibuang. Nah, misalnya seperti ini nih. Lalu kita mau kasih garis sedikit. Sama menggunakan Artistic Media Tool juga. Misalnya 1 atau 1,5. Ini juga bisa diedit menggunakan Shape Tool. Hapus aja titik yang tidak diperlukan. Jadi kita bisa atur panahnya seperti ini. Nah, kayak gini misalnya. Kalau kurang tebel, tinggal ditambah aja jadi 2 mm. Lalu kita tambahkan di bagian sini. Misalnya seperti ini. Oke, ini adalah cupnya. Jadi kalau kita mau beri lekukan, seperti cup yang di sebelah sini, ini kan agak sedikit landai. Caranya, pilih Shape Tool, klik kanan, jangan lupa pastikan kursornya membentuk garis lekukan seperti ini, lalu klik kanan, pilih To Curve. Lalu tarik sedikit ke bawah. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita mau tambahkan kata-kata di bawahnya. Menggunakan Text Tool. Misalnya, kita samakan aja. Coffee Time. Ini kita bold. Ganti dulu jenis fontnya. Oke, kita mau ambil yang ini. Kalau mau ungroup, teman-teman tinggal tekan CTRL-U ya. Misalnya kita mau buat hiasan seperti ini. Pelengkapnya aja.
Kayak gini misalnya. Atau ini mau dikecilin lagi. Yang ini digedein sedikit. Putar. Lalu kita misalnya mau tambahin tulisan yang ini. Anggap aja kita copy aja ya. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan tulisannya mengikuti lekukan nih. Agak landai sedikit. Caranya, kita kasih garis dulu. Boleh menggunakan pen tool. Klik satu kali. Nah, menggunakan shape tool, klik kanan. Pilih to curve. Tinggal ditarik ke atas. Lalu, tarik tulisan ini menggunakan klik kanan pada mouse. Arahkan ke garis. Lalu pilih fit text to path. Nah, ini kan ada warna merah nih di ujung. Kita geser sedikit ke kanan. Kita kan nggak butuh outline-nya, jadi klik garisnya, kita buang dengan klik kanan pada mouse. Oke. Kita mau buat seperti ini ya guys. Jadi seolah-olah kayak kopinya panas gitu. Jangan lupa dipilih dulu. Kayak gini ya guys. Kalau terlalu tebal, kurangi aja tebalannya. Kayaknya kecil banget ya. Tambahin lagi. Misalnya kayak gini. Tapi kok ini kayak cacing ya? Coba kita perbaiki deh. Pakai shape tool. Tarik sedikit. Biar nggak terlalu kayak cacing. Yang ini juga.
Misalnya kayak gini nih. Kalau kita mau tambahin tulisan yang ini ya di bawah. Kita kasih hiasan sedikit, kasih bulat begini, kasih circle, buang outletnya. Lalu yang terakhir itu adalah bagian outline ini. Kita kasih kotak dulu, pilih shape tool, seleksi bagian ujungnya sambil ditahan. Bentuk seperti ini, tambah ketebalannya di bagian sini, misalnya 2 mm. Untuk mengganti warna outline, teman-teman juga klik kanan pada area warna. Nah, kayak gini. Jangan diklik kiri, karena klik kiri adalah untuk mengisi. Seperti ini. Untuk mengosongkannya, silakan klik kiri pada silang di sini. Untuk memberi warna pada outline, jangan lupa klik kanan di warna. Nah, di sini kita mau tambahkan satu lagi garis di luar. Ini kita kasih 1 aja, atau 1,5. Cara nambahinnya agar ukurannya pas, yaitu menggunakan kontur. Klik keluar seperti ini, tekan CTRL plus K. Seleksi yang di dalam, pergi ke sini, kita double klik. Pada bagian style, pilih garis putus-putus sesuai dengan kemauan teman-teman. Mau buatnya seperti apa. Misalnya ini. Nah, misalnya kayak gini nih. Atau yang ini aku kasih 1 mm aja. Sorry, 1 mm. Dan yang ini aku kasih 2,5. Nah, jadinya kayak gini nih. Oke, ini udah selesai. Coba teman-teman ekspor dulu agar bisa digunakan untuk dimasukkan ke dalam price list ataupun buku menu. Nah, yang ini garis yang paling belakang, coba kita kasih warna putih dulu sebagai background. Jangan lupa klik kanan, pilih order, pilih to back of page. Lalu klik di sini, tekan C, tekan E agar center. Nah, ini teman-teman Ctrl G dulu. Kita ekspor. Untuk resolusinya teman-teman boleh atur juga mau berapa persen. Klik OK. Jadi ini adalah logo yang sudah selesai kita buat ke format PNG. Jadi teman-teman udah gampang nih mau masukin ke menu, ke price list, atau ke desain-desain yang lain. Udah lebih gampang karena kita udah buat logonya dalam format PNG. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan seputar pembuatan logo, silahkan komen di bawah ini ya. Ini simpel banget, cepat, dan juga sangat praktis. Buat teman-teman yang mau buka usaha coffee shop atau mau buat logonya dulu untuk perkenalan di Instagram, boleh banget. Silahkan diikuti tutorialnya ya. Oke guys, sekian dulu kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Bye!